Film dibuka di Bogota, Kolombia. Seorang gadis kecil bernama Catalea Restrepo, 9 tahun, hidup bersama kedua orang tuanya dengan tenang. Ayahnya, Fabio, ternyata terlibat masalah dengan bos mafia bernama Don Luis, seorang penguasa kriminal yang kejam. Suatu hari, Don Luis merasa dihianati oleh Fabio dan memutuskan untuk menghapus seluruh keluarganya. Di pagi yang tampaknya biasa, rumah Catalea diserang oleh pembunuh bayaran Don Luis yang dipimpin oleh pria bengis bernama Marco. Catalea kecil melihat ayahnya dan ibunya dibunuh di depan matanya. Namun sebelum tewas, ayahnya memberi dia sebuah flash disk berisi informasi rahasia dan sebuah pesan, jika kamu ingin hidup, pergilah ke Amerika, cari pamanmu. To kill Don Luis. Dengan kepintaran dan keberanian yang luar biasa, Catalea kecil berlari, melarikan diri dari para pembunuh itu, melewati reruntuhan, atap bangunan, hingga kerumunan kota. Ia berhasil kabur dan mencapai kedutaan Amerika Serikat, lalu meminta perlindungan. Karena flash disk itu berisi banyak informasi kriminal, ia akhirnya dikirim ke Chicago, Amerika Serikat. Di Amerika, Catalea bertemu pamannya Emilio, seorang mantan pembunuh profesional. Ia melihat tekad Catalea yang kuat untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Catalea berkata kepada pamannya, "Aku ingin menjadi pembunuh. Ajari aku." Awalnya Emilio menolak dan berkata, anak kecil tidak boleh dipenuhi dendam. Namun ketika Catalea menunjukkan betapa kuat kemauannya, Emilio akhirnya setuju dengan satu syarat. Jika kamu ingin menjadi pembunuh, jadilah pembunuh yang baik. Sejak itu, Catalea tumbuh sebagai gadis yang cerdas, dingin, disiplin, dan sangat terlatih. Ia belajar menembak, bertarung, menyelinap, memanjat, dan merencanakan operasi pembunuhan tanpa meninggalkan jejak. Catalea kini sudah dewasa, diperankan oleh Joe Saldana. Ia menjalani kehidupan ganda. Di siang hari ia hidup sederhana, seolah hanya seorang wanita biasa. Di malam hari, ia adalah pembunuh bayaran elit yang hanya menargetkan gembong kriminal. Setiap kali ia membunuh target, Catalea selalu meninggalkan tanda khas, simbol bunga Cattleya, yang diukir pada tubuh korban atau di lokasi kejadian. Simbol itu bukan untuk pamer, tapi sebagai pesan khusus untuk Don Luis. Aku masih mencari kalian. Luis, did you miss me? Pembunuhan Catalea semakin banyak. FBI mulai menyadari pola yang sama pada setiap korban dan menyebutnya pembunuh Cattleya. Agen FBI bernama Ross mulai menginvestigasi lebih dalam. Sementara itu, Catalea terus mencari keberadaan Don Luis yang ternyata sudah dilindungi pemerintah Amerika Serikat melalui kesepakatan rahasia karena ia menjadi informan. Inilah yang membuat Catalea marah. Orang yang membantai keluarganya justru hidup aman dilindungi oleh pemerintah yang berkuasa. Catalea sebenarnya memiliki seorang kekasih bernama Denny, seorang pelukis.
Masalahnya, Denny tidak tahu jati diri Katalea. Hubungan mereka selalu dingin dan misterius. Katalea tidak pernah mengizinkan Denny masuk terlalu dalam hidupnya. Denny pernah berkata, "Kamu seperti hidup di dua dunia, dan aku hanya masuk ke satu bagian kecilnya." Kehidupan cinta ini menjadi titik lemah Katalea. Suatu hari, Denny yang tidak tahu apa-apa memotret Katalea saat ia tidur dan menyimpan fotonya. Wait, where are you going? Foto itu tidak sengaja membuat FBI dapat melacak identitasnya. Dalam waktu singkat, rumah pamannya Emilio digerebek. Emilio dan anak buahnya dibantai oleh orang-orang Don Luis yang akhirnya mengetahui jati diri Katalea. Untuk pertama kalinya, Katalea kehilangan keluarga keduanya. Ia benar-benar sendiri, dan sejak itu tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Katalea menyusun rencana besar untuk memburu Don Luis dan Marco yang kini bersembunyi di rumah persembunyian mewah yang dijaga ketat. Ia menyusup ke rumah tersebut seperti hantu. Satu persatu penjaga dibunuh secara senyap. Katalea akhirnya bertemu Marco, pembunuh orang tuanya. Dalam pertarungan sengit, Katalea mengalahkan Marco. Sebelum membunuhnya, Katalea berkata, "Kamu tidak ingat aku, tapi aku tidak pernah lupa akan engkau." Marco pun mati di tangannya. Don Luis mencoba kabur, tapi Katalea mengejarnya sampai habis-habisan. Adegan klimaks terjadi ketika Katalea menyandera Don Luis menggunakan anjing penjaganya sendiri. Don Luis panik, ketakutan, tak berdaya. Katalea melepaskan dendam yang ia simpan sejak kecil. Dengan cara yang penuh simbolis, Don Luis akhirnya tewas di tangan Katalea. Untuk pertama kalinya sejak kecil, dendam itu tuntas, tapi jiwanya tetap kosong. Katalea kemudian menghubungi agen Ross dari FBI. Ross memintanya menyerahkan diri. Katalea hanya berkata, "Jika kamu ingin menangkapku, kamu harus lebih cepat." Lalu ia menghilang di dalam bus kota menjadi sosok tanpa identitas. Dendam selesai, namun hidupnya kini bebas, tidak terikat siapapun, namun tak punya tujuan, hanya bayangan dari masa lalu. Colombiana adalah film tentang trauma masa kecil, balas dendam dan harga yang harus dibayar seseorang yang hidup dalam dunia penuh kekerasan. Katalea bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Dia hanya seorang gadis kecil yang kehilangan segalanya dan tumbuh menjadi sosok yang tidak bisa dihentikan. Di kota Benfield, Massachusetts, seorang jurnalis bernama Gary Van menemukan sebuah pohon dengan boneka misterius. Oh, contain her! Dia lalu mematahkan leher boneka tersebut. Kemudian suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita bernama Alice Paget, seorang gadis yang bisu dan tuli. Tapi setelah gadis itu pergi ke dekat pohon, dia bisa berbicara dan mengaku mendengar suara perawan Maria yang menyuruhnya untuk menyampaikan kepada penduduk kota dan melakukan mujizat. Dia juga menyembuhkan seorang anak laki-laki yang lumpuh. Lalu dia menyembuhkan pamannya, pendeta Pastor Hagan, yang menderita penyakit emfisema. Penduduk kota kemudian percaya bahwa Alice adalah seorang utusan dan pohon itu menjadi tempat pemujaan. Gary dan Dr. Natalie Gates melakukan penyelidikan. Kemudian
Mereka mengetahui bahwa boneka yang dihancurkan Gary sebenarnya adalah sebuah media yang digunakan untuk memenjarakan arwah wanita bernama Mary Eleanor. Mary Eleanor dulu dikenal memiliki kekuatan penyembuhan, tetapi bekerja melalui iblis, sehingga penduduk kota memasang topeng di wajahnya dan membakarnya hidup-hidup, lalu menjebak rohnya di dalam boneka itu. Selanjutnya, Mary membuat kesepakatan dengan iblis untuk terus hidup melalui keturunannya, dan Alice adalah keturunannya saat ini. These miracles, they are Agan dibunuh oleh hantu Mary ketika dia kembali merokok setelah Alice menyembuhkannya. Sementara Monsignor Delgarde dari Vatikan terbunuh di gereja ketika mencoba mengembalikan roh Mary ke boneka itu. Gary dan Natalie pergi ke ritual persembahan di sebuah kuil di mana Mary berencana menggunakan Alice untuk memperoleh lebih banyak kekuatan melalui kepercayaan penduduk kota. Gary dan Natalie meyakinkan semua orang bahwa Alice adalah penipu yang membuat Mary marah dan melepaskan iblisnya. Dia membunuh Uskup Giles yang berhati jahat setelah Giles mencoba untuk campur tangan. Dia lalu mengejar Gary, namun Alice akhirnya menghalangi dan dia menerima serangan dari Mary. Setelah membunuh keturunannya, Mary tidak bisa lagi hidup dan arwahnya berhasil dilenyapkan. Gary mencoba berdoa untuk kelangsungan hidup Alice dan Alice pun bangun kembali. Di akhir kisah terlihat sebuah gambar patung Bunda Maria menangis darah yang menyiratkan bahwa Mary masih bisa kembali. Salam sehat, prioritaskan keluarga dan orang-orang yang kalian kasihi. Sinopsis lengkap film Korea The Villainess 2017. Film dibuka dengan adegan aksi brutal dari sudut pandang orang pertama. Seorang wanita menyerbu markas geng kriminal dan membantai banyak orang dengan sangat dingin dan efisien. Wanita itu adalah Sok Hye. Kemudian cerita lalu mundur ke masa kecil Sok Hye. Ia dibesarkan oleh seorang pembunuh bernama Jong Sang yang melatihnya sejak masa remaja menjadi mesin pembunuh. Bagi Sok Hye, Jong Hang adalah ayah sekaligus guru. Namun kenyataannya, Jong Sang hanyalah memanfaatkan Sok Hye sebagai senjata. Ketika Sok Hye dewasa, ia mengetahui bahwa Jong Sang akan menikahi wanita lain. Dalam kondisi emosi yang hancur, Sok Hye membunuh Jong Sang, pria yang ia cintai sekaligus benci. Setelah pembantaian besar di awal film, Sok Hye ditangkap oleh Badan Intelijen Korea Selatan. Alih-alih dieksekusi, ia diberi tawaran bekerja sebagai agen rahasia selama 10 tahun, lalu bebas. Sok Hye setuju. Ia diberi identitas baru dan menyamar sebagai aktris teater. Hidup seperti warga biasa. Disinilah ia bertemu Hyun Soo, tetangganya yang ramah dan lembut. Untuk pertama kalinya, Sok Hye merasakan hidup normal, punya pekerjaan, punya teman, mulai jatuh cinta pada Hyun Soo. Namun perlahan terungkap bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup Sok Hye. Terungkap bahwa Hyun Soo sebenarnya adalah agen rahasia juga yang ditugaskan mengawasi Sok Hye. Pernikahan Sok Hye dengannya adalah bagian dari misi. Bahkan kehamilan Sok Hye pun dimanfaatkan oleh Badan Intelijen.
Ketika Sok-hye mengetahui kebenaran ini, semuanya runtuh. Tak lama kemudian, Yun-so dibunuh dan Sok-hye kembali kehilangan orang yang ia cintai. Kebenaran yang paling menyakitkan akhirnya terungkap. Orang yang mengatur seluruh hidup Sok-hye sejak kecil adalah kepala badan intelijen itu sendiri. Ia telah menjadikan Sok-hye sebagai alat pembunuh selama bertahun-tahun. Dengan amarah dan keputusasaan, Sok-hye memutuskan melawan semua orang yang mengkhianatinya. Film berakhir dengan adegan balas dendam tragis, memperlihatkan bahwa kebebasan sejati bagi Sok-hye hampir mustahil diraih. Tema utama film ini adalah manipulasi negara terhadap individu, kehidupan yang dikendalikan sejak kecil, perempuan sebagai korban sistem kekerasan, balas dendam, dan kebebasan semu. Ciri khas film ini adalah aksi ekstrim dan koreografi. Pertarungan brutal. Gaya visual unik, POV, motor, pisau, tembak-tembakan. Tokoh wanita yang kuat tapi tragis, sering dibandingkan dengan Nikita dan John Wick versi wanita. Kisah dibuka dengan memperkenalkan Margaret Daino, diperankan oleh Neil Tiger-Free, seorang wanita muda asal Amerika yang datang ke Roma untuk menjadi biarawati di sebuah biara yang dijalankan oleh gereja Katolik. Tujuan awalnya adalah mengabdikan hidupnya kepada iman, tetapi suasana di sana terasa aneh dan mencekam sejak awal. Margaret mulai melihat perilaku aneh dari beberapa penghuni biara, terutama seorang anak kecil bernama Carlita yang sering mengalami penganiayaan dari para biarawati. Margaret pertama kali diberi peringatan oleh Frater Brennan, seorang imam yang mulai menyadari adanya perpecahan dalam gereja, di mana sekelompok radikal di dalamnya ingin mengembalikan kekuasaan gereja lewat cara ekstrim dengan melahirkan antikristus. Dia tertarik pada Carlita yang diketahui memiliki tanda 666, tanda si jahat di mulutnya. Indikasi bahwa ia dipilih untuk menjadi ibu dari antikristus dalam rencana gelap mereka. Margaret menemukan kamar tersembunyi berisi file-file tentang anak-anak yang memiliki tanda sama, dan hanya Carlita yang masih hidup. Ini menunjukkan adanya proyek pembiakan khusus yang dilakukan oleh sekelompok imam dan biarawati dalam biara itu. Ketika Margaret mencoba mengungkapkan kebenaran, ia sendiri menjadi bagian dari rencana besar itu tanpa sadar. Ia menemukan bahwa dirinya sebenarnya juga salah satu dari dua wanita yang berhasil dibuai secara supranatural oleh makhluk iblis. Dalam film ini diceritakan sebagai jakal demonik yang sengaja dipelihara oleh biara itu untuk tujuan pembiakan. Margaret tidak mengingat ini karena ia dibius dan diperkosa dalam ritual gelap oleh makhluk tersebut saat ia pingsan di sebuah klub. Ketika malam ritual puncak tiba, tepat di tanggal 6 Juni, sebuah tanggal yang sangat simbolis, tubuh Maria menunjukkan bahwa ia hamil secara cepat dan mengerikan. Margaret kemudian ditangkap oleh para imam dan biarawati yang terlibat dalam konspirasi. Ia diikat di meja operasi dan dipaksa melahirkan melalui operasi sesar yang brutal, menghasilkan 2 bayi kembar, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Para konspirator bermaksud membunuh Margaret dan mengambil bayi laki-laki yang menurut rencana mereka adalah calon antikristus yang akan membangkitkan kembali kekuasaan gereja melalui teror. Dalam kekacauan itu, Margaret berhasil menusuk Kardinal Lawrence, salah satu penggerak rencana jahat itu. Namun ia tak sanggup membunuh bayi laki-laki itu meskipun ia tahu bayi itu iblis. Margaret sendiri ditikam oleh Last
anggota biara lainnya saat ia menolak berbuat lebih jauh. Para anggota konspirator kemudian membakar kamar rahasia itu untuk menghilangkan bukti, membawa bayi laki-laki keluar dan meninggalkan Margaret bersama bayi perempuan. Namun di saat terakhir, Carlita muncul dan menyelamatkan Margaret serta bayi perempuannya dari api yang mengamuk. Setelah peristiwa tragis itu, film melompat ke 5 tahun ke depan. Margaret bersama Carlita dan bayi perempuan mereka hidup dengan tenang di sebuah kabin terpencil di pegunungan, tampak aman dan jauh dari konspirasi gereja. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Pastor Brennan muncul kembali dan memperingatkan bahwa para konspirator tahu mereka masih hidup. Mereka tidak seharusnya selamat. Dan yang paling mengerikan, anak laki-laki yang diambil untuk dijadikan antikristus telah dinamai Damien. Langsung terhubung ke film klasik The Omen 1976. Ini artinya rencana jahat itu sukses meskipun Margaret lolos, anak iblisnya hidup, dibesarkan di luar sana dan akan menjadi apa yang kita kenal sebagai film Damien di film The Omen. Ending film ini secara langsung menghubungkan prequel ini ke film The Omen 1976 dengan menjelaskan asal-usul Damien, si antikristus. Dalam versi klasik, Damien dibesarkan oleh keluarga Thorne setelah bayi aslinya mati. Tetapi The First Omen menunjukkan secara eksplisit bagaimana bayi itu lahir dan bagaimana konspirasi di baliknya berjalan. Ini menjadikan The First Omen bukan hanya prequel horor, tetapi juga sebuah penjelasan naratif yang memberi konteks baru tentang bagaimana Damien bisa ada di dunia. Kisah ini mengeksplorasi tema manipulasi ekstrim atas nama agama. Bagaimana sebuah faksi dalam institusi keagamaan bisa menjadi jauh lebih berbahaya daripada ajarannya sendiri, menggunakan ritual gelap dan kekerasan untuk mencapai tujuan yang dianggap lebih besar. Akhir film ini bersifat open-ended. Margaret hidup bebas dengan bayi perempuan yang polos. Damien, sang antikristus, kini hidup di luar sana, siap menjadi fokus utama film klasik lainnya. He will be the new father. Pernyataan Pastor Brennan bahwa mereka akan datang untuk kalian membuka kemungkinan lanjutan cerita tentang bagaimana Margaret, Carlita atau anak perempuan itu akan menghadapi ancaman berikutnya. The First Omen adalah film horor prequel yang memberi jawaban baru tentang asal-usul antikristus atau Damien melalui perjalanan supranatural, pengkhianatan agama, dan kekerasan luar biasa. Endingnya yang mengejutkan mengakibatkan secara langsung ke film The Omen klasik, sambil membuka potensi cerita selanjutnya tentang konflik antara kebaikan dan kejahatan yang baru saja dimulai. Film adalah jendela kehidupan, gambaran apa yang terjadi di dalam alam pikiran manusia-manusia lain di belahan bumi lain. Salam sehat, salam lestari.